Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Firman Habibi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memanfaatkan barang-barang atau alat-alat yang tidak terpakai yang biasa berada di gudang dan lain sebagainya untuk menjadikan tambahan atau campuran dalam media tanam. Baik, langsung saja kita simak videonya. Selanjutnya, bahan pertama untuk media tanam atau tanaman hias, yaitu yang pertama adalah pesak atau bisa disebut sekam. Atau ini adalah kulit dari padi. Ya, ini kulit dari padi. Nah, selanjutnya yang akan kita manfaatkan adalah ranting-ranting atau daun-daun kecil yang sudah didiamkan di tempat lembab atau biasa disebut itu andam. Nah, yang selanjutnya yang akan kita butuhkan, yang akan kita manfaatkan adalah gabes atau styrofoam. Nah, styrofoam ini adalah alat yang biasa kita beli elektronik. Nah, jadi ini teman-teman, saya ini dapat ini adalah styrofoam sehabis beli elektronik yang ada di gudang. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita tuangkan atau kita campurkan kulit padi ini, pesak secukupnya. Lalu kita campurkan lagi yang andam tadi, atau bisa dibilang adalah daun-daun kering atau batang-batang atau ranting-ranting kecil yang sudah gugur, sudah berada di bawah pohon. Nah, kita satukan dengan pesak yang tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita aduk atau kita campurkan agar merata. Nah, jika menurut teman-teman pribadi sudah tercampur atau sudah merata, selanjutnya kita melangkah ke tahap yang berikut, yaitu ini teman-teman. Lalu gimana sih cara menggunakan atau cara menambahkan gabes ini untuk media tanam, terutama tanaman hias ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama dari gabes sebesar ini kita kecilkan. Boleh dipotong, boleh dipotek-potek. Yang terpenting adalah dia tidak hancur. Seperti contohnya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kita pakai secukupnya ya teman-teman ya. Tergantung pot yang akan digunakan untuk media tanam. Nah, selanjutnya kita siapkan pot atau tanaman yang akan kita tanam. Nah, teman-teman, fungsi dari ini, langkah pertama adalah ini dimasukkan ada di paling bawah. Karena kenapa ditaruh paling bawah teman-teman? Jadi fungsi styrofoam ini adalah, ini ada lubang ya teman-teman ya. Jadi fungsi dari styrofoam ini adalah memberikan celah untuk air langsung agar keluar ke lubang-lubang ini. Karena gini teman-teman, ketika media tanam yang digunakan itu lembab atau tidak ada air yang keluar dari sini karena kita sering siram atau kita sering hujan, itu akan menyebabkan akar tuh busuk atau tidak berjalan. Sehingga kita perlu dan sangat penting menggunakan media ini. Jadi media ini atau styrofoam ini sangat bermanfaat apalagi di musim penghujan seperti sekarang ini ya teman-teman ya. Lalu bagaimana sih caranya? Nah, kita langsung masukkan saja teman-teman ke dalam. Nah, memasukkannya secukupnya saja teman-teman.
Nah, bisa terlihat teman-teman, dia sudah masukkan dan sini lubangnya tetap terjaga atau tidak tertutup. Nah, mari kita lanjut, yaitu memasukkan media tanamnya. Nah, ini teman-teman, dia tetap ada rongga atau sela agar air yang nanti kita siramkan dari atas itu tetap turun dan lancar dan tidak ada pemampetan untuk di lubang ini teman-teman. Nah, jadi fungsi untuk styrofoam tersebut itu untuk menahan media tanam agar tidak menutupi lubang pembuangan airnya. Nah, langsung selanjutnya teman-teman kita masukkan tanaman hiasnya ya. Ini teman-teman, ini adalah tanaman hias jenis Philodendron White Princess Variegata yang berasal dari Australia. Yuk langsung teman-teman kita lanjut videonya. Setelah kita tanamkan, pastikan akar tanaman ini tidak tertekuk agar tidak patah ya teman-teman ya, karena kalau patah sangat mengganggu perkembangan tanaman tersebut. Ya, cukup ya teman-teman. Media tanam yang cukup dan pastikan fungsi atau styrofoam yang kita masukkan ke dalam tadi itu berfungsi. Itu ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya tanpa styrofoam yang tadi kita patah-patahkan atau kita gunting atau kita masukkan ke dalam media yang paling bawah, sebenarnya air tetap keluar teman-teman. Air tetap keluar, tetapi dia semakin lama akan tertutup lubang tersebut, jadi mengganggu pembuangan air yang berada di dalam tanaman. Jadi saya contohkan seperti ini teman-teman, dia akan menutupi lubang-lubangnya. Nah, ini adalah contoh tanaman yang tidak menggunakan styrofoam. Nah, lalu langsung saja kita coba bagaimana, apakah styrofoam tersebut berfungsi yang kita praktekkan hari ini. Mari kita lihat teman-teman. Ya teman-teman, berfungsi ya, sehingga ada sedikit ruang atau sedikit celah untuk air mengalir ke bawah. Ya mungkin itu saja teman-teman yang kita bahas pada video ini. Intinya styrofoam itu bisa berfungsi pada media tanam, dan fungsinya itu untuk merenggangkan media tanam atau menahan media tanam agar tidak menghalangi lubang-lubang yang berada di bawah sini untuk pembuangan airnya. Karena risiko ketika air lembab atau media tanam yang lembab itu menjadikan tanaman akarnya busuk teman-teman, menjadikan akarnya busuk. Ya mungkin kurang lebih itu saja teman-teman untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.